كلام قديم لا يمل زمانه تنزه عن قولي وفكر ونياتي لأستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهل وحيرتي فيا رب مديعي زر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب به فناء وعلما وحكمة وأنفي يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساخرة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Nazi'at, Allah bersumpah. Wan-nazi'ati gharqa. Berarti kalau Allah sudah bersumpah, pasti hal yang penting yang dia tuju. Apa sumpahnya? Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'at naza'. Naza' adalah proses kematian dari seorang hamba, dari seorang manusia. Wan-nazi'ati gharqa. Demi naza', demi proses kematian seseorang, gharqa yang sangat berat, yang sangat sulit. Wan-nasitati nasqa. Dan juga naza' ada juga yang sangat mudah, semudah-mudahnya. Siapa yang proses kematiannya itu berat, sulit? Orang yang kafir, orang yang musyrik, sulit. Orang yang durhaka kepada Allah, sulit. Orang yang durhaka kepada Rasulullah, sulit. Orang yang mudah, orang yang muttaqi, orang yang soleh, orang yang solehah, mudah. Nazarnya mudah dan dimudahkan oleh Allah. Memang semua proses ini ada malaikat. Yang kita kenal dalam proses nazar adalah malaikat siapa? Israil, malaikat pencabut nyawa. Tapi mereka ditugaskan hanya untuk membantu sesuai dengan
izinnya, sesuai dengan kekuasaannya yang Allah berikan kepada seorang malaikat itu. Tugasnya apa? Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya tumtum rezeki dan menurunkan air hujan. Israil mencabut nyawa. Israfil peniup sangkakala. Raqib Atid pencatat amal baik dan amal buruk. Mungkar Nakir pemeriksa paspor kita tatkala di alam kubur. Malik Ridwan menjaga surga dan neraka. Wasabihati sabha. Sabihati sabha. Sabha itu maknanya menjauh dari titik awal. Semua kita menjauh. Semenjak kita hidup dari titik nol sampai batas waktu yang ditentukan, misalkan umur kita itu 70 atau 90. Kenapa kok enggak 63? Oleh bermohon kepada Allah untuk dipanjangkan umur. Allahumma tawwil umurana ya Rabb. Panjangkan umur kami, panjang dalam taat dan ibadah kepada Allah. Jadi makna wasabihati sabha itu adalah menjauh sejauh-jauhnya. Jadi umur kita itu misalkan dimulai dari 0 tahun sampai 90 tahun, itu berproses untuk menjauh dari 0 itu, berproses menuju kematian. Setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang hidup pasti mempunyai ajal, masa waktu, kontrak kehidupan di alam dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti berproses menuju kematiannya, menjauh dari titik nol menuju ke kematiannya. Dari 3 hal sumpahnya Allah. Yang pertama, wan nazi'ati gharqa, dengan proses nazak yang sangat sulit sekali, sangat sukar sekali. Dan yang kedua, wan nasitati nasta, dan proses nazak yang mudah semudah-mudahnya. Dan yang ketiga, sumpahnya Allah, wasabihati sabha, kita akan menjauh sejauh-jauhnya. Jadi dari titik nol kehidupan kita akan menjauh menuju titik kematian. Itu makna dari wasabihati sabha. Wasabiqati sabaqah. Sabaqah, musabaqah. Kalau ada di kampung-kampung, di madrasah-madrasah pasti ada proses musabaqah, perlombaan. Jadi berlomba-lomba. Ada yang lombanya itu, pergerakannya itu menang, ada yang kalah biasa. Ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi proses kematian seseorang itu ada yang lama, ada yang cepat, tergantung amal perbuatannya sewaktu masih hidup di alam dunia. Fal mudabbirati amro, maka urus dengan baik, atur dengan baik segala urusan. Mumpung kita masih diberi hidup, mumpung kita masih dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih hidup, kita hidup karena dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atur, wal mudabbir, maka atur sebaik-baiknya urusan kalian semasa hidup di dunia. Jangan sampai kita nanti pada waktu nazaun akan mengalami kesulitan. Ini proses kematian seseorang. Allah bersumpah demi proses itu. Ada yang sulit, ada yang berat, ada yang gampang, ada yang ringan, seringan-ringannya.
Intinya kematian itu menjauhkan dari kenikmatan di dunia, menjauhkan dari nikmatnya cinta terhadap anak dan istri dan keluarga, menjauh, putus, jauh, pergi jauh, sejauh-jauhnya. Wasabihati sabha, jauh dan menjauh. Jadi diatur oleh Allah. Biasa dalam proses kematian ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung amalnya. Makanya fal mudabbirati amra, maka atur urusan semasa hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Itu dari 5 ayat ini harus kita betul-betul yakin, harus kita betul-betul imani bahwa segala yang hidup pasti mati, berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti berproses menuju kematiannya. Kalau kita yakin, kalau kita imani bahwa kita akan menghadapi sakaratul maut, akan menghadapi nazaul, kita harus mengatur kehidupan kita sebaik-baiknya. Apa? Beramal soleh, beramal kebajikan, berkata yang benar, hindari kedustaan. Gak boleh kita dusta. Kita harus apa adanya. Kita harus berbicara yang sesungguhnya. Tidak boleh mengada-ngada, menghayal-hayal, tidak boleh. Fal mudabbirati. Kita yakin kalau sudah datang gak bisa diundur lagi, gak bisa dimajukan, gak bisa diundurkan, gak bisa, lepas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah mengutus malaikatnya untuk menyampaikan bahwa sekarang ini adalah ajalnya, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Kapan itu terjadinya itu? Yauma tarjufur rajifah. Pada hari, pada waktu, pada saat tubuh ini dihentakkan, digoncangkan dengan segoncang-goncangnya karena tiupan sangkakala yang pertama kali. Tarjufur rajifah, yaitu hari tubuh ini digoncang-goncangkan, segoncang-goncangnya. Kok bisa, Pak? Kok digoncangkan dengan segoncang-goncang? Tiupan sangkakala yang ada di dalam dada ditiupkan, dihembuskan, itu akan memutuskan nafas kita. Bayangkan, sampai tatkala tidak bisa bernafas, bergoncang badannya, kejar-kejar, kejang-kejang, karena nggak bisa bernafas. Tattaba'u harrodi, dan diikuti setelahnya itu, diikuti dengan hembusan yang kedua, hentakan yang kedua. Dari mana? Hentakan dari dalam jantung itu. Kalau yang pertama, hentakan atau hembusan dari paru-paru manusia. Yang kedua, diikuti oleh hentakan atau hembusan dari dalam jantung kita. Kalau sudah dihentak terakhir, sudah tak ada nadinya, sudah mati. Kalau masih belum bernafas, masih belum putus, masih nadinya masih berdetak, masih diberi pertolongan. Tapi kalau sudah nadinya sudah tidak berdenyut lagi, jantungnya sudah tidak memompa lagi, sudah orang itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qulubu yauma idzi wajifah. Jadi hati pada saat itu, hatinya semua manusia, semua makhluk pada hari itu wajifah, redek, ketakutan. Bahasa Inggrisnya ngeter.
absaruha khashi'ah, dan pandangannya khusyuk, nunduk dia, pasrah, sepasrah-pasrahnya. Pandangannya ketahuan sudah pasrah. Ibaratkan kita mau disembelih, udah nggak bisa lari lagi, nggak bisa melawan lagi, sudah pasrah. Pandangannya seperti itu, kosong, khashi'ah, khusyuk, tunduk, pasrah, nggak apa-apa. Memang semua kala proses kematian memang harus pasrah, tapi pasrahnya dengan membawa iman dan Islam. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak apa-apa, mau meninggal kapan saja, di mana saja, yang penting kita membawa Islam. Namun apa kata orang-orang yang kafir kalau diberitakan tentang ini? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafir. Orang kafir itu berkata, a inna lamarduduna fil hafir. Apakah kami nantinya akan dikembalikan seperti sedia kala, seperti semula, seperti ini, punya badan, punya jasad, punya mata, punya kuping, mulut, hidung, dan sebagainya. Idza kunna idzaman nahir, ketika pada saat itu tulang-tulang kami sudah rapuh. Nahiro itu rapuh atau hancur, gampang kayak tepung. Kalau dipegang langsung hancur. Idzaman itu tulang, nahir rapuh, serapuh-rapuhnya. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan yang mengejek, pertanyaan tidak percaya sebetulnya. Masa sih aku besok akan dihidupkan lagi seperti sekarang ini? Masa iso sih dihidupkan lagi setelah manusia itu tinggal tulang-tulangnya atau tinggal tulang-tulang yang hancur-hancur itu? Masa iso sih? Qalu, mereka juga berkata, tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang itu terjadi, kalau memang itu kenyataan, rugi aku. Kayak gitu, mengejek, nggak percaya, seolah-olah nggak percaya, tapi mereka yakin sebetulnya atas kematian itu yakin, karena setiap yang mati nggak pernah kembali. Tapi mereka itu mengejek, nggak yakin seyakin-yakinnya. Rugi aku kalau seperti itu. Terus dijawab oleh Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Maka sesungguhnya kehidupan yang seperti itu hanya dengan zajratun tiupan, wahidah, hanya satu kali, hanya satu kali hentakan, hanya satu kali sebulan, atau hanya satu kali berkata kun fayakun, maka terjadi. Kata Allah, fa innama hiya zajratun wahidah, hanya satu kali perintah, satu kali aja. Apa perintahnya? Kun fayakun, fa idahum bisahir. Maka mereka semua itu langsung berpindah, langsung berwujud di alam dunia yang baru. Di mana? Kalau dia masuk ke surga. Kalau masuk ke neraka, ya neraka. Tergantung amal ibadahnya, amal perbuatannya sewaktu ia hidup di dunia. Allah itu maha kuasa. Satu kali kun fayakun terjadi. Yang gak ada diadakan. Apalagi yang sudah pernah ada, sangat mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan ulang, bahkan lebih bagus, lebih baik dari sedia kala. Inilah pelajaran yang kita bisa petik dari surat An-Nazi'at, surat Naza', proses kematian dari seorang hamba atau manusia. Ada yang prosesnya berat, ada yang prosesnya ringan, ada yang prosesnya sulit,
ada yang prosesnya mudah. Intinya proses kematian itu menjauhkan diri kita dari titik nol kehidupan menuju kematian kita. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Di akhir kalam kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasi